Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Mutiara Ramadanti, NIM 19035111091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ayam jantan dan ayam betina. Check it out! Organ reproduksi pada ayam jantan. Pada ayam jantan, alat kelamin dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alat kelamin pokok, dan yang kedua, alat kelamin pelengkap. Alat kelamin pokok adalah organ yang langsung membentuk spermatozoa, yaitu testis. Sedangkan alat kelamin pelengkap terdiri atas saluran yang menuju kloaka, yaitu epididymis, vas deferens, dan papillae. Testis berjumlah sepasang yang berbentuk seperti biji buah buncis dengan warna kuning terang. Testis terletak di belakang paru-paru dari ginjal, tepatnya pada bagian anterior akhir dari ginjal serta berdekatan dengan aorta dan vena cava. Testis terdiri dari tubuli seminiferi, yaitu tempat terjadinya spermatogenesis. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula seledik yang mensekresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Kedua, ada epididymis. Epididymis juga berjumlah sepasang. Letaknya pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymia ada vas deferens. Di dalam vas deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Pada ayam jantan muda, vas deferens ini kelihatan lurus, sedangkan pada ayam tua tampak berkelok-kelok. Terakhir ada papillae. Papillae merupakan organ kopulasi pada unggas jantan. Papillae ini terhubung oleh vas deferens dan papillae ini terletak pada dinding dorsal kloaka. Di papillae juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Organ reproduksi pada ayam betina. Pada ayam betina, organ reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu ada ovarium dan oviduct. Pada oviduct ini terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Ovarium terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks ini adalah bagian luar dari ovarium, sedangkan medula merupakan bagian dalam dari ovarium. Korteks ini mengandung folikel, dan di dalam folikel terdapat sel-sel telur. Ovarium pada ayam betina biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang berwarna kuning besar atau yang disebut yolk. Dan terdapat juga sejumlah folikel berwarna putih dan berukuran kecil yang menunjukkan bahwa kuning telur tersebut belum matang. Ovarium ini terletak pada daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung. Selanjutnya ada oviduct. Nah, bagian atas oviduct adalah infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong yang fungsinya menangkap ovum yang telah diovulasikan. Infundibulum mempunyai panjang sekitar 9 cm. Ovum akan mengalami pemasakan setelah 15 menit di dalam infundibulum. Setelah itu, ovum akan masuk ke dalam magnum dengan gerakan peristaltik. Saat berada di magnum, di sini terjadi sekresi putih telur karena mukosa dalam magnum itu tersusun dari sel goblet. Kuning telur berada di dalam magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama 3,5 jam. Setelah terjadinya proses sekresi putih telur di magnum, selanjutnya di isthmus terjadi pembentukan membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein. Fungsinya untuk melindungi sel telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Selanjutnya ada uterus. Di sini terjadi hidrasi pada putih telur yang akan menyebabkan terjadinya pembentukan kerabang pada telur. Warna kerabang telur yang terdiri dari sel porfirin itu juga terbentuk di bagian ini. Lamanya mineralisasi itu sekitar 20-21 jam. Di dalam uterus, telur mendapatkan kerabang keras yang terdiri dari garam-garam kalsium. Setelah terjadi proses penyempurnaan kerabang pada telur, selanjutnya telur masuk ke dalam vagina. Di dalam vagina, telur akan dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori pada kerabang sehingga
invasi bakteri dapat dicegah. Kemudian telur keluar vagina melalui kloaka.